Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kali ini kita akan menceritakan episode keempat dari series film horor Thailand, yaitu Terror Tuesday. Mari kita langsung saja bahas episode keempat dari series teror di hari Selasa ini yang berjudul The Pool. Di sebuah kota kecil di Thailand, Nat dan Dao memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah kuil terpencil yang dikenal sebagai Kuil Dewi Black Hill. Kuil ini terkenal dengan mitosnya yang mengatakan bahwa pasangan yang mengucapkan sumpah di hadapan Dewi akan diberikan hubungan yang langgeng dan bahagia selama mereka tidak menyembunyikan rahasia satu sama lain. Nat yang merupakan seorang pria romantis sangat bersemangat dengan perjalanan ini, sedangkan Dao tampak sedikit ragu. Sepanjang perjalanan, mereka melewati jalanan berbatu yang semakin sempit saat mendekati hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, menciptakan bayangan yang membuat suasana semakin suram. Sesekali, Dao melirik keluar jendela mobil, matanya dipenuhi dengan kecemasan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia memilih untuk diam. Nat yang tidak menyadari perubahan sikap Dao terus berbicara tentang betapa menariknya ritual di kuil tersebut dan bagaimana itu bisa memperkuat hubungan mereka. Saat mereka akhirnya tiba di kuil, sebuah gerbang tua menyambut mereka. Gerbang itu terbuat dari kayu tua dengan ukiran yang menggambarkan sosok seorang wanita dengan mata tajam dan senyum samar. Ternyata itu patung Dewi Black Hill. Pendeta tua itu perlahan membuka matanya ketika menyadari kedatangan mereka. พวกหนูมากันบ่อยค่ะไม่ต้องห่วงแฟนหนูเนี่ยเขาเพิ่งมาทำโครงการใหม่ทั้งหมดเลยจริงๆแล้ว Dengan suara dalam dan tenang, dia bertanya, "Apa tujuan kalian datang ke sini?" Nat menjelaskan bahwa mereka ingin melakukan ritual sumpah setia seperti yang sudah mereka dengar dari cerita-cerita masyarakat setempat. ห้ามข้ามชนชั้นเลือกจบชีวิตหนีความเจ็บปวดเกิดเป็นตำนานหม่อมซะอีกแต่แน่นอนหม่อมแม่กลับมาหาหม่อมและคู่มั่นถึงบ้านเปิดมันออกมาให้หมดขวาบ้างไหมบ้างเป็นริ้วหางคือเจ้าแม่ตัวจริงเจ้าแม่ที่ Sang pendeta mengangguk dan kemudian mengambil 2 batang dupa, menyalakannya lalu menyalakan kepada Nat dan Dao. Dia menjelaskan bahwa mereka harus berlutut di depan patung Dewi, menyalakan dupa dan mengucapkan sumpah bahwa mereka tidak akan pernah menyembunyikan rahasia satu sama lain. Jika salah satu dari mereka mengkhianati sumpah itu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Nat mengucapkan sumpahnya dengan suara lantang, penuh dengan keyakinan. Dia menatap Dao dengan tatapan penuh cinta, percaya bahwa mereka benar-benar bisa menjalani hubungan tanpa rahasia. Namun, di sisi lain, Dao tampak ragu. Tangannya gemetar saat memegang dupa, dan suaranya bergetar saat dia akhirnya mengucapkan sumpahnya. Setelah sumpah mereka selesai, sang pendeta mengambil 2 helai benang merah tipis dan mengikatkannya di pergelangan tangan mereka masing-masing. Benang ini adalah simbol sumpah kalian, tidak boleh dilepas sampai sumpah ini tidak lagi berlaku, katanya dengan nada penuh makna. Saat Dao menatap benang itu di pergelangan tangannya, perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tetapi dia tetap diam. Setelah meninggalkan kuil, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada malam pertama mereka kembali ke rumah, Dao terbangun di tengah malam karena mendengar suara bisikan sama di telinganya. Suaranya tidak jelas, seperti seseorang yang mengulang sumpah yang mereka ucapkan di kuil. Ketika dia menoleh ke samping, dia melihat Nat masih tertidur lelap, tidak menyadari apapun. Suatu malam, ketika Dao sedang mandi, ponselnya berbunyi. Nat yang penasaran melihat layar ponsel itu dan terkejut melihat nama Pekorn muncul di notifikasi. Itu adalah nama mantan pacar Dao. Dengan jantung berdebar, Nat membuka pesan itu dan membaca isi percakapan mereka. Dari pesan yang terlihat, jelas bahwa Dao masih menjalin komunikasi dengan mantannya. Dan lebih dari itu, mereka pernah bertemu tanpa sepengetahuan Nat. Saat Dao keluar dari kamar mandi, Nat menatapnya dengan ekspresi marah.
"Siapa Pekong?" tanyanya dengan suara dingin. Dao terdiam, wajahnya langsung pucat. Dia berusaha mencari alasan, tetapi sebelum dia sempat berbicara, suara bisikan gaib kembali terdengar di ruangan itu. Kali ini lebih keras. "Jangan menyembunyikan rahasia." แบบนี้เลยปะ Dao mulai merasa sesak napas, seolah ada sesuatu yang mencengkam lehernya. Dia berusaha berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Sementara itu, Nat yang masih dikuasai kemarahan, tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Tiba-tiba, lampu di kamar mulai berkelip-kelip. Udara di sekeliling mereka menjadi dingin, dan suara bisikan berubah menjadi tawa menyeramkan. Dari sudut matanya, Dao melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di sudut ruangan. Matanya menatap tajam ke arahnya. Tangannya yang terikat benang merah mulai terasa panas, seperti terbakar. Dao menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan benang itu. Tetapi semakin dia menariknya, semakin erat benang itu mencengkam kulitnya. Matanya membelalak ketakutan saat melihat tangan dan kakinya mulai memudar, seolah tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Nat terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Tidak ada jejak Dao di ruangan itu, seolah dia tidak pernah ada. Namun, suara bisikan masih terdengar jelas di telinganya. "Jangan pernah mengingkari sumpahmu." ตอนนั้นเรา พี่จะบอกว่าผมผิดพ่อพี่มาคุยกับผม ก่อนที่พี่จะไปดาวเขาจะอยู่ยังไง ไม่ได้ไปไหนก็เพราะพี่คนเดียวเลย รู้ไว้ด้วยรู้ตัวอีกทีพ่อพี่ก็สึกหาย ฉันแค่ต้องการใครสักคนที่ Beberapa hari kemudian, Nat kembali ke kuil dengan harapan bisa meminta maaf kepada Dewi dan mengembalikan Dao. Tetapi ketika dia sampai di sana, kuil itu kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di sana sebelumnya. คุณสามารถโทรมาหาเราได้นะฮะสำหรับใครถ้าอย่างนั้นเจ้าแม่เขาอาจจะมาหาคุณก็ได้นะ